Konten dari video ini adalah dari pemikiran dan pendapat saya pribadi. Jika ada yang dirasa masih kurang atau tidak akurat, silakan menyampaikan di kolom komentar di bawah, agar kita bisa bersama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran. Terima kasih dan selamat menonton. Halo YouTube, kembali lagi di channel Koko Vincent. Di video kali ini kita akan berbicara tentang akar dari berbagai macam permasalahan yang ada di negara Indonesia ini. Ini ada hubungannya dengan fakta bahwa sumber daya manusia kita itu kualitasnya itu tidak terlalu bagus. Kita lihat di mana-mana di pemerintahan misalnya banyak orang-orang yang tidak berkompeten yang ada di pemerintahan, dan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang marak sekali terjadi ya, lihat saja di berita. Dan juga ya kualitas SDM kita yang tidak terlalu bagus, atau bahasa kasarnya rendah kualitas SDM kita. Apa akar dari berbagai macam permasalahan itu? Tidak lain dan tidak bukan kualitas pendidikan kita yang rendah. Ya, jadi kita akan berbicara tentang pendidikan di Indonesia dan berbagai macam masalahnya. Dan lingkup video ini itu akan banyak berbicara tentang pendidikan di sekolah negeri ya. Karena meskipun di Indonesia banyak juga sekolah swasta, tapi saya rasa banyak dari peserta didik kita itu bersekolahnya di sekolah negeri. Jadi kita akan kebanyakan bicara tentang sekolah negeri itu ya. Jadi simak terus video ini, kita akan berbicara tentang pendidikan di Indonesia dan berbagai macam masalahnya. Yuk kita mulai. Ada banyak sekali permasalahan dalam pendidikan di Indonesia. Ya, salah satunya adalah yang menurut saya bermasalah adalah konsepsi pendidikan kita yang menurut saya itu salah. Ya, kenapa salah? Karena di pendidikan kita itu kita terlalu banyak hafalan. Ya, terlalu banyak hafalan dan kurangnya pengamalan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ini saya beri contoh ya, misalnya pelajaran sejarah ya. Di pelajaran sejarah kita itu dinilai berdasarkan bagaimana kita bisa menghafal mati beberapa detil-detil yang menurut saya itu tidak perlu dihafal mati. Ngapain kita hafal mati? Apa faedahnya kita menghafal mati itu? Ini saya beri satu contoh ya. Misalnya kita belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok. Seperti kita ketahui, peristiwa Rengas Dengklok kan di mana Bung Karno dan Bung Hatta itu diculik oleh beberapa orang-orang anak-anak muda ya ke sebuah rumah di Rengas Dengklok, dan rumahnya itu milik seorang petani bernama Zhao Qixiong. Itu kan orang Cina, itu keturunan Cina ya. Nah, dari hasil pembelajaran ini ya, kita ditesnya itu pasti kayak gini ya. Bung Karno dan Bung Hatta itu tiba di rumah Rengas Dengklok itu pada jam berapa? Jam 5. Harus tahu itu jam 5 ya. Atau Zhao Qixiong ya, pemilik rumahnya itu meninggal pada tahun berapa. Nah, pasti itu kita ditesnya berdasarkan bagaimana, apakah kita bisa menghafal detil-detil itu ya. Kan apa faedahnya gitu kita menghafal itu? Nggak perlu ya. Kenapa nggak kita seperti ini aja ya, kita belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok ini dan kita berdiskusi, dan hasilnya adalah kita tahu bahwa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada ikut andil seorang keturunan Cina bernama Zhao Qixiong. Artinya ada seorang keturunan Cina yang ikut andil dalam ini. Artinya apa? Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang keturunan Cina itu tidak ikut andil dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, karena ini adalah buktinya. Oleh karena itu kita tidak bisa ngomong bahwa orang keturunan Cina itu bukan bagian dari Indonesia, karena orang keturunan Cina itu ikut andil dalam memerdekakan Indonesia ini dalam prosesnya itu. Jadi itu kan kalau kita belajar seperti itu kan lebih berfaedah ya. Kita tanamkan sifat bahwa kita nggak bisa asal mengatakan bahwa orang ini itu bukan bagian dari Indonesia. Itu kan kalau seperti itu kan lebih berfaedah ya, dibandingkan kita harus hafal Zhao Qixiong meninggal pada tahun berapa ini? 1964. Atau Soekarno tidur di kamar sebelah kiri atau kanan di rumah itu, atau apa itu. Itu kan lebih gak berfaedah itu ya. Lebih berfaedah kalau kita ada diskusi yang menghasilkan hal-hal positif yang kita bisa tanamkan dalam diri kita. Jadi kan seharusnya pelajaran sejarah kan seperti itu ya, agar lebih berfaedah. Sayangnya pendidikan di Indonesia itu terlalu banyak menekankan bahwa kita harus menghafal, bukan mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan ini saya ada satu contoh lagi nih ya, matematika ya. Pelajaran matematika kan seharusnya itu mengajarkan kita bagaimana caranya berlogika, bagaimana caranya memecahkan masalah ya. Tapi saya berani jamin ya, di pelajaran matematika kita kebanyakan diajarkan untuk hafal rumus ya. Rumus kan itu tuh kan seharusnya kita mampu
menciptakan rumus kita sendiri ya, kalau pelajaran matematikanya itu yang benar ya. Karena matematika kan sebenarnya kita diajarkan bagaimana berlogika, bagaimana kita ada sebuah masalah dan cara memecahkan masalahnya gimana, kita gimana itu kita bisa memformulasikan gini gitu, dan akhirnya kita bisa menciptakan rumus kita sendiri ya. Nah, seharusnya kan matematika itu seperti itu, tapi enggak. Di Indonesia pelajaran matematika itu kita kebanyakan diajarkan untuk menghafal rumus ya. Kan itu kan sangat menyalahi alasan kenapa kita belajar matematika. Kalau gitu ngapain kita belajar matematika? Pantesan banyak orang yang sangat malas matematika. Jadi di Indonesia itu kita diajarkan untuk menghafal, bukannya diajarkan untuk bagaimana caranya berpikir, bagaimana cara bernalar atau kritis ya. Makanya di Indonesia gitu banyak yang tidak bisa ya kritis gitu. Masalah selanjutnya adalah ternyata kualitas tenaga pengajar di Indonesia atau guru di Indonesia itu ternyata masih rendah ya kualitasnya. Sedikit informasi tentang saya. Saya ini memang sebenarnya seorang guru ya, tapi saya tidak mengajar di tempat sekolah formal baik swasta ataupun negeri ya. Saya ada mengajar di sebuah kursus ya. Tapi saya ada banyak nonton seorang YouTuber ya, dia namanya Guru Gembul ya. Dia adalah seorang guru ya, dan dia juga ada mengajar di sekolah formal ya, swasta ataupun negeri gitu ya. Dan dia itu ada banyak pengalaman mengajar dan dia tahu seluk-beluk tentang pendidikan di Indonesia. Dan katanya dia itu kualitas guru-guru di Indonesia itu masih rendah ya. Kenapa? Karena guru-guru di Indonesia itu tidak diajarkan bagaimana untuk mengajar. Banyak guru-guru yang sebenarnya itu tidak berkompeten. Jadi kan kalau kita menjadi seorang guru kan itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui, misalnya bagaimana cara menyampaikan materi dengan benar ya, dan kita juga harus tahu misalnya psikologi tentang anak ya, anak umur segini itu harusnya bisa apa-apa gitu, anak umur 6 tahun kan berbeda dengan anak umur 17 tahun ya. Bagaimana caranya menyampaikan materi, bagaimana caranya kita menggunakan peraga untuk bisa menyampaikan materi kita dan sebagainya macam itu. Kan ada beberapa skill set yang kita harus tahu sebagai seorang guru ya. Dan ternyata di Indonesia itu guru-guru itu kebanyakan tidak diajarkan soal itu. Jadi jika Anda ingin menjadi seorang guru ya, biasa kan Anda kuliah itu, kuliah jurusan keguruan ya. Ternyata di Indonesia itu kuliah jurusan keguruan itu kebanyakan diajarkan bagaimana cara mengerjakan atau membuat RPP atau rencana pembelajaran ya, atau lesson plan gitu ya. Bagaimana mengerjakan administrasi sekolah dan semacam itu ya. Setiap guru honorer mau ngajar, maka dia berkewajiban untuk merencanakan apa yang harus dikatakan nanti di kelas. Babnya mana, SK-nya di mana, KD-nya di mana, apa jam mengajarnya itu detail lengkap selengkap-lengkapnya sampai tugas yang harus diberikan pada hari itu apa. Dan itu dituliskannya per menit. Mereka itu dikit sekali diajarkan bagaimana caranya mengajar. Itu. Ya kalau begitu ya pantas saja di Indonesia itu guru-guru banyak yang tidak berkompeten karena mereka jarang yang diajarkan bagaimana cara mengajar. Kebanyakan diajarkan bagaimana cara mengerjakan lesson plan, RPP atau administrasi dan lain-lainnya segala macam itu ya. 10 menit pertama yang guru harus sampaikan adalah ini. 10 menit kedua ini begitu. Jadi ibaratnya kalau guru itu adalah profesi Gojek, maka yang harus dilakukan sama guru itu mencatat semua hal. Ketemu pelanggan, catat ketemu pelanggan. Yang pertama harus diberikan helm sambil senyum. Kemudian dijalanin, masukin gigi, jalanin sedikit-sedikit. Lakukan dengan kecepatan sekian-sekian. Itu guru tuh harus menulis sedetail itu setiap kali mau mengajar. Kan guru-guru kan harus mengajar. Mereka harus tahu bagaimana cara mengajar karena ya itulah apa yang mereka lakukan. Tapi di Indonesia tidak banyak diajarkan cara mengajar. Makanya guru-guru di Indonesia itu kualitasnya masih rendah. Setiap guru itu per pelajaran, per tingkatan, per orang itu biasanya mengirimkan 1 rim ke Wakasek kurikulumnya. Setelah diserahkan, ini nggak diperiksa, itu hanya formalitas tapi wajib dibuat. Ya, jadi itu sebenarnya buat apa? Nggak buat apa-apa, itu hanya buat nebang pohon, dijadiin kertas, kemudian dibuang buat bungkus bala-bala, itu aja. Tapi sebenarnya, kalaupun di sekolah jurusan keguruan itu tidak diajarkan bagaimana cara mengajar, itu sebenarnya tidak apa-apa. Karena misalnya ya, saya itu kan seorang guru, tapi saya itu sebenarnya tidak sekolah di jurusan keguruan. Saya itu lulusan IT sebenarnya, jadi tidak ada hubungannya dengan keguruan. Tapi saya tetap bisa menjadi seorang guru, karena kenapa? Di tempat
tempat kerja saya itu saya ada di training bagaimana cara menjadi seorang guru. Saya diajarkan sedikit tentang psikologi anak ya. Misalnya anak umur 6 tahun kan tidak bisa disamakan dengan anak 16 tahun ya. Dan kita harus cara mengajarnya itu begini-begini. Saya diajarkan bagaimana caranya untuk mengajar gitu. Saya di training itu ya. Nah, kalau di tempat kerja saya itu saya bisa di training untuk menjadi seorang guru, kenapa di sekolah, misalnya sekolah negeri ya, sekolah negeri kan di bawah naungan pemerintahan. Kenapa pemerintah tidak bisa menciptakan sistem agar guru-gurunya bisa di training gitu? Ini kan pemerintah kita ngomong. Ya, pemerintah kan punya kuasa yang sangat besar. Kenapa tidak bisa seperti itu? Ya, mungkin apakah dunia pendidikan kita itu orang-orang yang memang tidak kompeten kah? Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Itu yang mungkin saya curiga itu ya. Masalah selanjutnya ini sebenarnya ada hubungannya dengan masalah yang baru saya bahas sebelumnya tentang kualitas guru kita yang masih rendah. Ini tentang bahwa ternyata ini ngomongin tentang sekolah negeri ya. Ternyata kualitas sekolah negeri kita itu tidak merata. Dan ini kan agak aneh ya menurut saya. Kan sekolah negeri kan di bawah naungan pemerintah ya. Jadi di atas kertas kan seharusnya kualitasnya itu sama. Tapi kenapa kita ada yang namanya sekolah favorit? Itu sekolah negeri loh. Ada ternyata sekolah negeri yang favorit ya. Kenapa gitu? Ini kan menunjukkan bahwa ada perbedaan kualitas antar sekolah gitu ya. Kan seharusnya tidak seperti itu. Ini ya menurut saya artinya pengawasan pendidikan oleh pemerintah itu tidak berjalan dengan baik. Artinya pemerintah itu tidak baik dalam menerapkan quality control dalam pendidikan di Indonesia. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Makanya muncul namanya sekolah favorit. Ada ketimpangan soalnya itu. Dan jangan pikir bahwa fenomena sekolah favorit itu adalah sebuah hal yang bagus. Kalau ada sekolah favorit itu sebenarnya bisa memperparah masalah kualitas guru kita yang masih tidak baik ya. Jadi begini, kalau ada sekolah favorit, ya pastinya kan banyak murid-murid yang ingin bersekolah di situ karena dianggap sekolahnya itu bagus, ya. Jadi sekolah itu kan pasti harus karena kan sekolahnya kan itu tempatnya terbatas, jadi mereka pasti harus menyaring murid-murid yang bisa bersekolah di situ. Jadi pastinya mereka hanya ingin menerima murid-murid yang sudah pintar. Jadi ujung-ujungnya sekolah itu diisi oleh murid-murid yang sudah pintar dari sononya. Dan karena murid-muridnya sudah pintar dari sononya, guru-gurunya itu tidak perlu mengajar dengan baik untuk mencerdaskan murid-murid itu karena memang sudah pintar dari sononya. Jadi bisa aja sekolah itu dianggap sekolah yang bagus karena muridnya mendapat nilai yang bagus, karena memang muridnya itu udah pintar dari sononya, bukan karena gurunya itu bisa mengajar dengan baik. Jadi ini itu tidak ada bedanya dengan misalnya ada sebuah tim sepak bola yang pelatihnya itu sebenarnya tidak bagus-bagus amat, tapi itu timnya terangkat oleh pemain-pemainnya yang memang sudah sangat-sangat bagus ya, dan termasuk bagian dari generasi emas itu ya. Tidak ada bedanya jadinya gitu. Jadi ini ya sekali lagi bisa memperparah masalah bahwa guru kita itu kualitasnya tidak baik karena masalah itu jadi tertutupi. Jadi kita tidak tahu bahwa guru kita sebenarnya kualitasnya itu masih tidak baik. Jadi gitu masalahnya. Satu lagi masalah pendidikan di Indonesia adalah pendidikan karakternya di sekolah itu salah. Ya, jadi begini, ini saya sedikit cerita ya tentang apa yang saya alami waktu saya masih sekolah. Sebenarnya saya sudah cerita ini di video saya sebelumnya tentang korupsi ya, dimana waktu saya kecil itu kan ada yang namanya ujian nasional ya, dan setiap kali ada ujian nasional itu pasti banyak sekali kasus-kasus contek-mencontek, dan itu banyak yang guru yang tahu itu tapi dibiarkan saja gitu ya, agar muridnya itu bisa lulus atau mendapat nilai bagus semacam itu ya. Kan itu kan sudah pendidikan karakternya yang salah. Artinya apa? Kita diajarkan untuk tidak jujur, diajarkan untuk menyontek adalah oke ya. Itu kan sekali lagi pendidikan karakter yang sudah salah itu ya.
Dan katanya sih kan sekarang itu tidak ada lagi yang namanya ujian nasional dan sistem penilaian untuk kelulusan itu sistemnya kan katanya sudah diubah ya. Tapi ternyata ini masih bermasalah karena dari yang saya baca-baca ya, guru-guru di sekolah itu ternyata diwajibkan untuk meluluskan semua peserta didik mereka ya tanpa terkecuali. Meskipun ternyata peserta didiknya itu sebenarnya tidak layak lulus, itu wajib diluluskan ya. Jadi oleh karena ini ada yang namanya praktek katrol nilai ya. Jadi misalnya ini mendapat nilai 4 yang sebenarnya tidak bisa lulus kan, nilai minimalnya harus 7 misalnya. Jadi nilainya itu diangkat gitu, diubah, direkayasa agar mendapat nilai 7 ya, agar bisa lulus. Nah, di sini saja itu sudah ada elemen pendidikan karakter yang salah ya, karena kita diajar untuk tidak jujur ya. Nah, dari sini saja itu sudah salah itu ya, diajarkan tidak jujur ya. Bagaimana kalau kita sudah besar nanti, kalau dari kecil saja kita tidak diajarkan untuk jujur ya. Nanti pasti kalau kita sudah besar, kita itu jadi orang-orang yang tidak berintegritas ya, orang yang tidak jujur. Nah, kalau kita masuk pemerintahan ya jadi ya begitulah, kita tidak berintegritas dan kasus korupsi jadi marak. Sebenarnya ada satu masalah lagi yang perlu dibahas, yaitu jam masuk sekolah yang terlalu pagi. Saya perhatikan ada sekolah negeri di Jakarta yang jam masuk sekolahnya itu sekitar jam 6.45, yang menurut saya terlalu pagi dan bisa menimbulkan masalah. Sebenarnya saya sudah membahas ini di video saya sebelumnya tentang mengapa ada murid yang suka tidur di kelas. Silakan ditonton videonya, linknya ada di pojok kanan atas video ini. Kalau kita berbicara tentang masalah pendidikan, kita sebenarnya bisa ngomongnya panjang lebar ya, tapi mungkin saya membatasi saya untuk sampai di sini dulu saja ya. Mungkin saya bisa memberikan beberapa solusi atau saran agar pendidikan di Indonesia itu bisa menjadi lebih baik ya. Salah satu saran dari saya adalah mungkin kita bisa mempunyai program pelatihan guru kita ya. Jadi pemerintah itu seharusnya bisa menciptakan sistem di mana guru-guru kita itu bisa di-training dengan baik ya. Diajarkan bagaimana mengajar dengan baik, bagaimana mengajar dan segala macam itu ya. Jadi pemerintah itu tolong agar bisa membangun sebuah sistem di mana guru-guru di seluruh pelosok negeri itu bisa di-training dengan baik ya. Jadi gitu pertama ya. Dan untuk menciptakan sistem seperti itu, mungkin kita bisa menggunakan pendekatan yang sama dengan Kominfo, yaitu orang-orang di dalam Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan itu harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten, yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan ya. Kalau kita lihat sekarang kan Menteri Pendidikan kita kan itu tampaknya tidak banyak berpengalaman di dunia pendidikan ya. Jadi ya Anda ya begitulah ya. Dan satu lagi konsepsi pendidikan kita itu harus diubah ya. Kan seperti yang kita ketahui sekarang pendidikan di Indonesia itu terlalu banyak menghafal dan kurang pengamalan ilmunya ya. Jadi kita seharusnya di sekolah itu diajarkan bagaimana caranya berpikir kritis ya. Bagaimana kita bisa bernalar ya. Kita harusnya di sekolah itu bisa seperti itu ya konsepsinya. Jangan hanya menghafal saja gitu. Dan juga pastinya pendidikan karakter kita itu harus yang benar ya. Jangan ada lagi misalnya praktek-praktek yang tidak jujur seperti pengkatrolan nilai atau mencontek-mencontek gitu. Itu harus dihapus itu ya, agar kita bisa mendidik karakter yang baik gitu ya. Jadi mungkin itu saja ya beberapa saran saya agar pendidikan Indonesia itu bisa lebih baik. Jadi kalau ada yang bisa ditambahkan mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menonton video saya yang lain. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentar di bawah tentang video ini ya. Dan mungkin kalau ada saran apa yang harus saya bahas selanjutnya bisa juga ditulis di komentar di bawah. Dan sekali lagi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.